Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tema kita hari ini menarik sekali, yaitu nikmat dan musibah buah dari perbuatan sendiri. Ini sering sekali kita bahas bahwa kita sakit, ayo kita introspeksi, berarti itu jangan-jangan karena apa yang kita lakukan membuahkan hasil seperti sakit tersebut. Begitupun dengan kenikmatan yang kita rasakan ternyata itu juga hasil buah dari perbuatan kita ya Ustaz ya. Ini di dunia saja sudah terasa, apalagi pertanggungjawabannya nanti di akhirat ya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita menarik. Sebenarnya memang kehidupan kita dunia itu akan berbalas dari Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan nikmat itu memang dari sisi Allah sebenarnya. Jadi bukan dari sisi umpamanya kalau kita sudah bekerja keras, kemudian nikmat itu pasti datang, nggak tentu. Tetapi itu dari sisi Allah. Yang dilihat itu adalah dari imannya, ibadahnya, kemudian dari amanah tidak orang tersebut. Jadi kalau memang orang tersebut ibadahnya bagus, ibadah ya, dari sisi ibadah itu maksudnya itu sholatnya bagus, baca Quran bagus, tapi dia belum amanah, ya dari sisi Allah nikmat itu belum tentu bisa diberikan. Tetapi jangan protes juga, nah itu dia sholat tapi kok dia curang, tapi rezekinya banyak. Nah itu haknya Allah Ta'ala. Jadi Allah itu akan memberikan nikmat atau memberikan ujian itu berupa nikmat kepada orang itu tergantung Allah Ta'ala. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi, itu tergantung Allah Ta'ala. Tetapi yang harus kita kerjakan, maksud saya mohon maaf, tetapi yang harus kita ketahui adalah musibah. Nah musibah ini jelas sekali bahwa musibah ini dari perbuatan orang itu sendiri. Jadi sering sekali saya menceritakan seorang sakit yang kita sering seorang yang sakit itu dari buah tangannya sendiri, seorang sakit dari perilaku, seorang sakit dari akhlaknya, itu memang insya Allah sangat terkait sekali. Makanya Allah itu menyuruh jangan gibah, itu berhubungan dengan mulut. Jangan suuzon, berhubungan dengan otak, itu yang sangat berhubungan sekali. Jadi bagaimana musibah itu bisa terjadi? Ada saudara kita bilang, oh semuanya udah tertulis dalam Lauh Mahfudz. Ya, iya memang betul, tetapi itu dari perbuatan yang sudah tertulis di dalam Quran. Makanya bagaimana musibah itu terjadi? Allah sudah menulis, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi apa saja musibah yang engkau terima, sudah sangat jelas sekali ini ya dalam surat Asy-Syura 30. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah itu sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Kecelakaan, kecurian, dipukul orang, kemudian sakit, yang paling nomor satu jelas itu sakit ya. Sakit, kecelakaan itu berhubungan dengan perilaku orang tersebut. Jadi kita sendiri jangan berusaha untuk menyalahkan orang lain kalau kita itu mendapatkan musibah berupa sakit. Jadi sudah dijelaskan bahwa musibah itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti Allah sudah mengisyaratkan bahwa perbuatan dosa kita itulah yang menghasilkan musibah. Jadi kalau mamanya suuzon terus ya nanti pusing. Kalau gibah terus nanti paling tidak ini mulutnya ya sariawan atau bahkan radang tenggorokan, batuk dan sebagainya yang berhubungan dengan mulut di situ. Jadi kita harus memahami bahwa apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran itu benar. Tetapi banyak dari saudara-saudara kita itu nggak mau tahu. Masa ada sakit itu dari akhlak? Lah. Berarti kalau kita itu maaf nih, kalau kita itu ngomong seperti itu tidak tahu dasarnya, orang ini sudah dianggap, mohon maaf nih, kafir. Dia menutupi. Iya. Jadi istilahnya diceritakan fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin.
jika dia berpaling dari Quran dan berpaling dari sunnah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup, tidak suka. Jadi siapapun orang harus belajar berpikir bahwa yang disampaikan ini Quran, harusnya diimani. Jadi bukan ditolak. Nah, kalau ditolak itu dianggap kafir satu ayat. Jadi kita harus hati-hati belajarnya. Ya. Karena jika kita meragukan apa yang disampaikan dan karena dari Al-Quran, berarti meragukan Al-Quran. Iya, jadinya begitu. Makanya di situ sudah dijelaskan bahwa kalau seseorang itu berpaling, ya sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir itu tadi. Makanya jangan kafir satu ayat, lama-lama banyak dong. Nah, nanti itulah yang akan menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Ya Allah, alhamdulillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Jadi kita belajar bersama mengupas dari Al-Quran itu sendiri, bahwa apa yang kita perbuat akan menghasilkan sesuatu juga kemusibahan atau kenikmatan itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi Ustaz ya mengenai penyakit apa karena akhlak apa, itu menarik sekali Ustaz. Banyak orang yang mau tahu. Sesaat lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.